Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membuat inverter EGS 600 VA Pure Sine Wave Inverter Kit untuk PCB boardnya ini. Jadi di sini video membuat, jadi barang yang sudah atau alat yang sudah jadi. Kalau cara membuat itu ada stepnya dari 0 sampai 100% atau dari belum jadi apa-apa menjadi barang yang sudah jadi. Jadi di video saya itu seperti itu perbedaannya. Dan di sini saya sudah membeli barang jadi. Kenapa saya beli barang jadi seperti ini? Karena saya melihat rangkaian yang digunakan sesuai dengan apa yang saya inginkan dan bisa dimodif kembali. Ketika saya lihat, oh ini bisa dimodif, jadi saya beli yang seperti ini. Dan untuk harga sendiri rentan dari 250 sampai 350 tergantung yang jual. Terus untuk link pembelian itu bisa di searching sendirilah di Google, itu banyak sekali. Karena kalau saya menyertakan link nanti dikira ini jualan atau seperti apa. Saya daripada kayak gitu mendingan tolong cari sendiri aja di Google. Yang penting saya sudah kasih tahu seperti ini gitu. Dan kembali lagi, kenapa saya membeli seperti ini? Ini pertama itu bisa dimodif. Kedua, ketika saya membeli alat yang sudah jadi dengan harga semurah ini dibandingkan dengan yang merek Sower, terus dengan harga 1.500.500 VA kalau tidak salah yang merek Sower itu, sedangkan yang ini berapa kali lipatnya di bawahnya itu. Dan kita berharap dengan membeli ini langsung bisa sebagus Sower, itu tidak mungkin. Pasti ada part yang harus baik diganti maupun ditambahkan. Contohnya seperti kapasitor untuk filter, terus fuse, terus lagi kapasitor yang elko ini yang biasa disebut elko atau kondensator. Terus jika ingin penambahan daya selain merubah trafo, kita harus merubah MOSFET, driver MOSFET-nya ini. Jadi jangan terlalu banyak berharap kalau ini bakal bekerja benar-benar 600 VA. Harus merogoh kocek lagi beberapa puluh ribu atau berapa ratus ribu lah, tergantung kebutuhan kita. Dan yang saya gunakan trafo yang di sini ya, ini sudah saya review di video saya sebelumnya bagaimana cara menentukan input 220 volt dari trafo CT maupun non CT. Itu silahkan cek di video saya sebelumnya. Dan aki yang saya gunakan di sini yang 6 ampere 12 volt ini untuk motor. Dan sebenarnya di sini partnya ini sudah ada beberapa tambahan seperti fuse di sini ya. Dan kapasitor di sini 2 mikrofarad 400 volt. Terus untuk yang lainnya, ketika saya membeli alat ini sebenarnya ada masalah, ada komponen yang tidak bekerja. Jadi mau ngajukan kembalian ribet juga dan kalah banding. Jadi terpaksa saya benarkan dibetulkan sendiri. Ternyata sudah selesai, sudah bisa. Terus untuk outputnya sendiri ini benar-benar pure sine wave. Dan untuk tegangan output bisa diatur dari tripod bagian atas. Kalau tampak dari janunya seperti ini dia. Nah, untuk X dan Y ini input ke trafo 7 volt yang disarankan 7 volt jika menggunakan tegangan 12 volt untuk input. Yang ini adalah input aki. Untuk fuse nya sendiri saya menggunakan 30 ampere. Dan karena ini masih versi, bisa dibilang versi pertama, jadi pasti ada kekurangan. Yang terpenting saya sekarang akan menunjukkan output sinyal, frekuensi, tegangan, arus ya, yang bisa saya perlihatkan lah melalui pengukuran di osiloskop.
DS0138. Ini ada di video saya sebelumnya. Dan ada monitor, power monitor di sini. Jadi ini akan menampilkan arus, tegangan, daya, frekuensi, power factor. Untuk lebih jelasnya di video saya sebelumnya ini juga sudah ada. Jadi silahkan cek di playlist video saya. Tinggal tulis aja sebenarnya. Dan ada satu lagi, saya menambahkan saklar. Jadi kalau bawaannya sendiri ini tidak ada saklar, ketika sudah disambungkan maka dia akan langsung on. Yang ini ada saklar, saya rubah ke saklar karena ada tulisan saklarnya di sini. Kalau tidak ada ya kita tinggal tambahin sendiri aja. Nah, itu ya. Ada tulisan saklar. Terus apa lagi ya? Untuk penyambungan ya tinggal sambung aja sih sebenarnya. Yang penting XY-nya itu input ke 7 volt dari trafo yang non CT, baik yang ada CT-nya juga. Sedangkan outputnya sendiri langsung ke ini, ke colokan listriknya. Dan jangan lupa ada input feedback di sini yang harus kita pasang dan wajib. Terus kapasitor ini diparalel dengan output untuk mengapa ya namanya ya, kalau ini seperti biar sinus lah outputnya, seperti itu intinya, untuk mengsinuskan output, intinya seperti itu. Dan feedback ini harus dipasang, kalau tidak maka tegangan outputnya akan lebih dari 300 volt. Ketika sudah lebih dari 300 volt, lampu indikator akan menyala berkedip, lalu alat ini akan mati. Jadi ini harus dipasang. Pasangnya paralel, ada tulisan juga. Osiloskop, power monitor, dan di sini juga saya akan coba ke bor daya dari bor 135 watt di sini. Ini juga saya sudah pernah review 135 watt. Langsung aja saya akan pasang terlebih dahulu untuk osiloskopnya ini. Saya akan pasang untuk osiloskop untuk melihat sinyal output dari inverternya ini, sinus atau tidak. Sudah selesai. Dan jangan lupa colokan dari power monitor ke inverter. Gini, ini agak-agak ribet karena tempatnya terlalu sempit. Kalau dibilang berbahaya ya berbahaya jika dinyalakan. Nah, jadi pastikan jangan ada sampai yang konslet. Ini masih posisi off. Dan osiloskop saya akan nyalakan. Nah, terus tinggal ini kita hubungkan ke aki. Pastikan semua sudah tersambung dan tidak ada yang konslet sedikit pun. Output osiloskop masih seperti itu. Nah, seperti ini. Dan ini masih belum menyala sama sekali. Ini powernya juga, power indikatornya belum terlihat. Jika sudah selesai maka saya akan nyalakan seperti ini. Nah, bisa dilihat outputnya di sini, dia sinus, frekuensi 50 Hz, frekuensi 50 Hz. Mudah-mudahan kelihatan frekuensi 50 Hz. Duty cycle-nya 48%, 47,7%, sedangkan Vmax-nya 9 volt. Jadi saya mengambil dari input feedback. Dan untuk di power monitor sendiri tegangan outputnya 224 volt. Jadi masih ada di ambang batas dari yang diperbolehkan. Jadi yang diperbolehkan kan 2220 sampai 240. Ini masih di normal seperti ini.
Sedangkan untuk watt masih belum ada karena masih belum dinyalakan bebannya. Dan untuk frekuensi 50 Hz, power factor 0, ampere masih 0. Kalau yang ini karena belum saya reset aja ini. Saya reset dulu. Nah, ini sudah saya reset. Sudah nyala semua. Pada posisi standby seperti ini, rangkaian ini butuh arus sebesar kurang lebih 900 mA. 900 sampai 700 mA atau 0,7 sampai 0,9 ampere. Untuk outputnya sendiri di sini sinus. Kalau ada yang seperti tidak terlalu sinus, ini karena disebabkan oleh osiloskopnya sendiri. Jadi bukan karena rangkaian ini. Osiloskopnya ya maklum lah, osiloskop murah meriah kan, jangan terlalu banyak berharap juga. Saya akan coba nyalakan pada posisi yang nomor 1 terlebih dahulu. Perhatikan output baik osiloskop maupun yang itu. Saya akan nyalakan. Nah, ini sudah maksimal 59 watt 0,28 ampere. Jadi kalau yang 135 watt ini maksudnya ketika start atau ketika bor ini menyentuh ke beban. Jadi kalau tidak ada beban seperti ini, dia akan cuma berapa watt tadi? 60 ya. 70. Dan bor ini juga tidak berdengung. Apalagi ketika saya gunakan kipas angin, biasanya kalau tidak pure sine wave seperti ini output sinyalnya, atau modif sine wave, itu biasanya kalau kipas angin akan berdengung. Tapi jika menggunakan inverter yang model seperti ini tidak ada dengungan sama sekali karena outputnya benar-benar sinus. Outputnya benar-benar sinus dan frekuensi 50 Hz. Walaupun nanti untuk power factor seharusnya itu mendekati 1. Kalau untuk listrik PLN biasanya 0,9. Biasanya yang bagus mendekati 1. Dan kita harus merubah. Makanya ini masih versi pertama. Untuk versi selanjutnya saya akan fokuskan untuk catu dayanya ini, catu daya dan kemampuan dari inverternya ini saya akan naikkan lagi, pendingin. Lalu untuk power faktornya yang terakhir, pastinya power faktornya itu yang saya akan perbaiki. Step dari input dulu lah, inputnya dulu saya perbaiki sampai ke akhir seperti itu. Mudah-mudahan cepat selesai. Jadi kesimpulannya, jika menggunakan board ini atau controller EGS 002 yang saya gunakan, outputnya benar-benar sinus. Untuk rangkaian skematiknya ini sebenarnya kita tinggal searching di Google, tinggal tulis EGS 002 datasheet. Itu nanti di datasheetnya akan ada rangkaian minimum dari rangkaian ini itu seperti apa. Itu sudah lengkap dengan nama-nama komponen yang harus digunakan, dan pastinya lebih baik dari ini. Ini saya lihat tidak jauh beda dengan yang di datasheet. Ada beberapa yang kurang ya, kembali lagi dari harga segitu minta super kan tidak terlalu manusiawi kalau menurut saya. Terus udah itu aja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.